Hai Sobat Kompeten, apa kabar? Selamat datang pada seri video pembelajaran soft skill dengan topik bahasan membangun konsep diri yang positif dalam bekerja. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan arti sikap kerja yang positif, menyebutkan langkah-langkah mengembangkan sikap positif dalam bekerja, dan menyebutkan manfaat sikap positif dalam bekerja. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk belajar? Tahukah Anda apa itu konsep diri? Konsep diri adalah cara dan sikap seorang dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan tersebut meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik dirinya, tingkah laku, serta kemampuan yang dimilikinya. Nah, bagaimana pandanganmu tentang diri Anda? Dapatkah Anda menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Untuk membangun sebuah konsep diri, Anda harus dapat menganalisa dan menilai bagaimana diri Anda. Ada dua cara yang dapat Anda gunakan, yaitu mengenali diri Anda apa adanya dan ideal diri Anda, serta bagaimana bila Anda berada di lingkungan sosial atau dengan menggunakan personal SWOT analysis. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 4 kotak yang menggambarkan diri Anda. Kotak pertama adalah aktual diri yang menggambarkan keadaan diri Anda apa adanya. Kotak kedua adalah diri ideal yang menggambarkan keadaan diri yang Anda harapkan. Kotak ketiga adalah diri sosial yang menggambarkan keadaan diri Anda ketika berada di lingkungan sosial. Kotak keempat adalah ideal diri sosial yang menggambarkan keadaan yang Anda harapkan ketika Anda berada di lingkungan sosial. Nah, apakah Anda dapat menuliskan keadaan diri untuk setiap kotak tersebut? Temukan kesenjangan antara keadaan diri Anda saat ini dengan keadaan ideal yang Anda harapkan. Setelah itu, lakukan perbaikan agar Anda dapat mencapai keadaan diri yang ideal sesuai harapan Anda. Salah satunya dengan melakukan analisa SWOT, yaitu sebuah cara untuk melakukan penilaian diri dengan mencari faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan pada diri Anda. Strength. Strength merupakan kekuatan atau kelebihan yang Anda miliki dan dapat menghasilkan hal positif bagi diri Anda sendiri. Kekuatan ini dapat berupa apa yang Anda miliki, mulai dari pengalaman, pengetahuan, skill, hobi, dan good personal attitude. Dalam mencari kekuatan di dalam diri Anda bisa mempertanyakan hal-hal berikut ini. Apakah bakat yang Anda miliki? Apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Skill apa yang Anda kuasai? Seberapa kuat koneksimu? Bagaimana pandangan orang lain tentang kekuatanmu? Selain melihat unsur kekuatan yang ada pada diri sendiri, penting juga untuk mengetahui kelemahan apa yang Anda miliki. Ada beberapa hal yang bisa Anda tanyakan ke diri sendiri untuk mengetahui apa sih kelemahanmu, di antaranya, apa sifat dan kebiasaan negatif saat bekerja? Apa yang bikin Anda down? Bagaimana orang lain melihat kelemahanmu? Serta, apa yang paling Anda takuti dan hindari? Opportunities merupakan peluang yang bisa Anda dapatkan berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang Anda miliki. Untuk menemukan peluang yang ada dalam diri, Anda bisa mempertanyakan hal-hal berikut. Adakah orang yang mendukung dan membantumu? Apa yang bisa Anda lakukan dengan kelebihan yang Anda miliki? Siapa dan apa yang bisa Anda berikan ke orang lain dengan skill yang Anda miliki? Threat merupakan ancaman atau hambatan yang menghalangi Anda dalam berusaha atau melakukan sesuatu. Untuk menemukan aspek ini, Anda harus melihat kelemahan yang ada pada diri sendiri. Bentuk pertanyaan yang bisa diajukan ke diri sendiri antara lain, apa kelemahanmu bisa menghalangi perkembangan karirmu? Adakah bahaya dari luar yang bisa menghambat tujuan hidupmu? Serta, adakah orang yang mengganggu atau menghambat usahamu? Secara umum, seorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri terdapat 2 kemungkinan. Ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Seorang yang memiliki konsep diri positif akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir
bahwa setiap masalah ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki konsep diri positif dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala risiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realis yang kemungkinan besar dapat dicapai olehnya. Sedangkan konsep diri negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Individu yang mempunyai konsep diri negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Kira-kira Anda yang mana ya? Positif atau negatif? Konsep diri yang negatif dapat menimbulkan mental block, sebuah kondisi di mana otak seolah terhalang untuk mengakses kreativitas, motivasi, atau produktivitas, sehingga menghambat diri untuk berkembang. Mental block biasanya ditandai dengan tidak bergairah atau kehilangan energi, sensitif dan mudah tersinggung, selalu merasa tegang, emosi yang meluap-luap atau berlebihan, dan merasakan tekanan psikologis. Lalu, bagaimana cara mengatasi mental block ini? Anda dapat melakukan beberapa cara untuk mengatasi kondisi mental block. Di antaranya, tenangkan diri dan pikiran, cari suasana baru, berdiskusi dengan orang lain, dan minta masukan dari mentor, orang tua, atau supervisor yang dapat Anda percaya. Setiap individu selalu memiliki tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang penuh keajaiban dan kebahagiaan. Dengan tujuan itu, seorang individu akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya. Namun, apabila dalam diri individu tersebut tidak terdapat pikiran positif, maka tujuan tersebut akan sulit dicapai. Konsep diri yang sehat dan positif akan memberikan manfaat untuk Anda, yaitu memaksimalkan potensi diri, membantu mencapai tujuan hidup, menghindari terjadinya mental block, mempengaruhi fisik dalam menghadapi tantangan, serta mengukur kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah memahami apa itu konsep diri? Ciptakanlah konsep diri yang positif agar Anda mampu membentuk kepribadian yang baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.